Halo, perkenalkan nama saya Anda. Sini saya akan menjawab UAS PDT, yaitu untuk pertama, apakah ini maksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware dan apa manfaat middleware. Kita masuk aja ke jawaban pertama ya. Yang pertama itu ada middleware merupakan software yang menyambungkan komponen dan atau aplikasi guna mendukung operasional aplikasi dalam lingkungan jaringan terdistribusi termasuk web servers, application servers, content management servers, dan perkakas sejenis yang menopang pengembangan. Lalu tipe itu yang pertama adalah layanan sistem terdistribusi. Contohnya komunikasi kritis, program to program, dan layanan manajemen data. Lalu ada RPC dan juga ada Object Oriented Middleware dan ORB. Kedua ada layanan aplikasi, akses ke layanan terdistribusi jaringan yang termasuk layanan aplikasi adalah TP atau Transaction Processing, monitor dan layanan database seperti Structured Query Language atau SQL. Ketiga ada layanan manajemen middleware, memungkinkan aplikasi dan fungsi dimonitor secara terus-menerus untuk meyakinkan untuk kerja yang optimal pada lingkungan terdistribusi. Lalu kita masuk ke manfaat. Manfaat middleware yang pertama itu ada transparansi di seluruh jaringan sehingga menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lain. Yang kedua ada independen dari layanan jaringan. Lalu yang ketiga ada handal dan selalu tersedia. Lalu kita masuk ke nomor 2. Dalam mempelajari SQL, kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba silahkan menjelaskan apa manfaat pemahaman dari istilah tersebut. DDL adalah nama pendek dari Data Definisi Language yang berkaitan dengan skema dan deskripsi basis data tentang bagaimana data harus berada dalam basis data. Lalu ada DML. DML adalah nama pendek dari bahasa manipulasi data yang berhubungan dengan manipulasi data dan termasuk pernyataan SQL yang paling umum seperti select, insert, update, delete, dan lain-lain. Dan digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, mengambil, menghapus, dan memperbarui data dalam database. Kita masuk ke nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan data recovery dan juga mengapa ada kegagalan dalam recovery control. Sebutkan jenis-jenis kegagalan dari recovery control tersebut. Yang pertama itu maksudnya database recovery merupakan suatu proses penyimpanan atau pengambilan database ke state yang benar pada saat terjadinya kerusakan. Kebutuhan atas kontrol recovery disebabkan karena penyimpanan data pada umumnya menggunakan 4 jenis media penyimpanan berdasarkan tingkat reliabilitas atau tahan ujinya. Lalu kita masuk ke mengapa ada kegagalan recovery control. Recovery control itu yang pertama ada pemulihan terhadap kegagalan transaksi, pemulihan terhadap kegagalan sistem, dan pemulihan terhadap kegagalan media. Jenis kegagalan tersebut adalah yang pertama kegagalan sistem. Kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contoh sistem error dan juga software error. Yang kedua itu ada kegagalan media. Kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contohnya ada head crash. Berbagai kemungkinan yang baru diantisipasi yaitu gangguan listrik, gangguan disk, kesalahan perangkat lunak, pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak, dan juga ada 2 pengguna atau lebih mengubah data yang sama. Dan juga ada fasilitas recovery. Fasilitas recovery di dalam DBMS yaitu pertama ada backup mekanis, membuat backup database dan log file secara periodik. Lalu ada logging facility, mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Lalu ada checkpoint facility,
sinkronisasi poin antara database dengan transaksi log file. Lalu ada recovery manager, menginginkan sistem untuk merestore database ke kondisi yang tepat. Sejumlah kontrol yang disediakan oleh DBMS, yaitu dari mulai pemulihan atau recovery, pengamanan atau security, lalu integritas atau integrity, dan terakhir ada konkurensi atau konkurensi. Kita masuk ke soal nomor 4. Apa saja prosedur dalam recovery dan restore data? Prosedur pertama adalah backup auto. Backup auto itu mungkin hal ini sudah ribuan kali didengar oleh setiap pengguna. Sebelum melakukan factory reset perangkat sepenuhnya, keuntungan adalah pengguna dapat mengembalikan atau menemukan sebagian besar aplikasi dan data yang ada dalam sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem penyimpanan berbasis awan yang melakukan otomatis penyimpanan berskala. Lalu ada backup manual. Sistem manual yang dapat dilakukan pengguna untuk melakukan pencadangan data adalah dilakukan secara manual, namun proses ini membutuhkan komputasi lainnya, seperti PC atau desktop maupun notebook. Pasangkan perangkat, kemudian lakukan copy dan paste file yang perlu dicadangkan pengguna, sehingga data yang ada bisa terselamatkan. Lalu, periksa pengaturan Google. Seperti yang telah diketahui, banyak pengguna dalam layanan aplikasi Play Store menyimpan semua catatan aplikasi yang diinstal, sehingga hal tersebut memudahkan penggunanya untuk menemukan aplikasi favorit setelah dilakukan factory reset. Namun hal yang perlu diperhatikan di sini adalah sistem pengaturan yang harus dilakukan pengguna, seperti pengaktifan akun backup serta menu otomatis restore yang harus dalam keadaan aktif untuk mendapatkan file cadangan kembali setelah dilakukan reset. Lalu ada screenshot. Mungkin mendapatkan gambar screenshot merupakan salah alternatif yang paling mudah karena mampu merekam atau nama aplikasi yang tertera langsung pada layar. Cara ini yang paling ampuh untuk pengguna untuk melakukan sifat pelupa yang akut. Alasan lainnya adalah terkadang fitur backup tidak benar-benar menyimpan detail aplikasi yang sudah diinstal dengan baik, sehingga terkadang suka ada aplikasi favorit yang terlewatkan saat proses restore. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye-bye.